setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersam menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Shalom, kakak abang dan teman-teman alumni sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Ya, bersyukur untuk kesempatan kita boleh bertemu secara virtual. Sebelumnya izinkan MC memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda dari Stambuk 17. Ya, selamat bergabung buat kakak, abang dalam ibadah persekutuan hari ini dengan tema kita Crazy Busy. Ya, ketika bekerja di bidang medis, pasti sebagian dari kita pernah mengalami jam-jam sibuk ya, atau lebih dikenal dengan istilah rush hour. Jadi ketika kita mengalami jam-jam sibuk, kita pasti merasa tergesa-gesa, kemudian kita merasa terburu-buru, sibuk, jam padat, hingga bahkan bisa merasa stres. Lantas, bagaimana dengan dinamika rohani kita? Ya, di sini telah hadir bersama dengan kita abang pembicara kita, Pendeta Alex Nanlohi SOS MA. Terima kasih untuk kerelaan hatinya, Bang, dalam pelayanan kebaktian alumni UKM-KMK USU UPFKG malam ini, dan selamat melayani. Ya, himbauan bagi kita saat ini. Yang pertama, kita diharapkan untuk menyalakan kamera atau open cam selama berjalannya ibadah. Yang kedua, kita diharapkan untuk menonaktifkan suara atau dalam mode mute selama ibadah berlangsung. Namun, kita tetap bernyanyi dari rumah masing-masing. Dan diharapkan kita juga menggunakan format nama seperti yang tertera. Stambuk garis nama, contohnya seperti 17 garis Adinda. Baik, saat ini kita akan memasuki sesi ibadah. Mari kita ambil sikap berdoa, tenangkan hati, pikiran, dan berfokus hanya pada Allah saja. Kita berdoa. Allah berfirman dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam segala kelimpahan dan kemakmuran jemaat di Laodikia pada saat itu, nats ini menegur jemaat Laodikia yang sungguh-sungguh. Yesus menginginkan hubungan yang kembali erat, bersekutu, dan hubungan yang dipulihkan olehnya. Yesus menunggu dan sabar di luar pintu, usaha memanggil kita, dan mengizinkan Yesus untuk berdiam dalam hati kita. Mari buka pintu hati dan pikiran kita. Tinggalkan segala pergumulan, pikiran, dan mengarahkan fokus kita di tengah hiruk pikuk yang tengah kita kerjakan. Ambil musik mengalun, mari kita ambil waktu teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul secara virtual. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan juga pada hari ini. Bahkan untuk setiap kesempatan di tengah aktivitas, kami boleh mengambil waktu Tuhan untuk bersekutu dan ingin mendengar firman Tuhan. Kami mau menyerahkan kebaktian ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati dari awal pertengahan hingga akhir, bahkan firman yang akan disampaikan oleh abang kami nantinya. Biarlah Tuhan boleh mengoreksi kembali setiap hati, setiap pikiran kami. Dan Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian, dan biarlah selepas dari sini pun Tuhan, kami membawa kekuatan baru, kami membawa semangat baru yang bersumber daripada-Mu. Terpuji, termulailah Engkau Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Ya, kembali mengingat tema yang sering kita baca beberapa hari ini, ya, tema yang dibawakan pada hari ini adalah crazy busy. Tentunya mengerjakan banyak hal, seperti tugas, mungkin kita kerja praktik di berbagai tempat, perkoasan, mengurus rumah, pelayanan, dan tanggung jawab lainnya bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus mengerahkan waktu, tenaga, pikiran kita, bahkan perhatian kita. MC di sini rindu ingin bertanya kepada kakak abang yang boleh berbagi pada hari ini. Kira-kira adakah kesibukan yang belakangan ini dikerjakan yang cukup menguras waktu ataupun mungkin tenaga, dan kira-kira apakah ada masih hal yang ingin dibagikan yang masih disyukuri belakangan ini? MC rindu ingin bertanya kepada Kak Rosa. Shalom, Kak. Shalom. Ya, shalom Kak Rosa. Bolehkah Kak berbagi apakah kesibukannya belakangan ini? Dan kira-kira adakah hal yang disyukuri yang bisa dibagikan kepada kita semua di sini? Ya, selamat malam kakak abang semua. Iya, kalau saya sih kalau saya sudah setahun terakhir ini sih sibukannya lebih kepada sekolah. Jadi ya kasus klinik ya pergumulannya dalam hal kerja klinik lah dengan ya seperti koas yang lalu, tapi ini lebih lagi.
ya bersyukur semua bisa dijalani, ada aja yang Tuhan kasih jalannya lah perihal pasien dan kasus-kasusnya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Kak Rosa sudah berbagi bagi kita semua di sini. Ya, bersyukur ternyata masih ada yang bisa disyukuri ya Kak di tengah padatnya jadwal pendidikan saat ini ya Kak ya, yang dijalani, jaga klinik dan lanjut sekolahnya. Ya, kiranya tetap semangat ya Kak. Tuhan Yesus yang pimpin dan memberkati. Terima kasih. Kembali mari kita mengingat, selain ada sukacita yang kita alami tiap harinya, ada juga sukacita terbesar yang telah kita terima, yakni menerima anugerah hidup yang kekal, hanya oleh karena kasih-Nya. Mari kita bersuka dan angkat pujian sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu karena sukacita surganya penuhiku. Terpujilah Tuhan, saat ini kita akan bermazmur. Mazmur yang diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 12. MC Rindu ingin meminta bantuan. MC akan membaca ayat yang ganjil. Bolehkah Kak Hotlin, Kak, boleh membantu membaca ayat yang genap? Mazmur 84 ayat 1 sampai 12. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajib orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup di bawah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada
Tuhan, pernyataan pemazmur ini menyiratkan keadaan hatinya yang kosong dan hampa saat ia berada jauh dari Tuhan. Sebab dunia dan segala isinya tidak bisa memberikan sukacita, kepuasan, dan kelegaan sejati. Ungkapan kerinduan yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan salah satu ekspresi cintanya kepada Tuhan. Kerinduan itu dipertegas melalui perbandingan bahwa satu hari berada di rumah Tuhan jauh lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Karena hati kita selalu dipenuhi dengan rasa cinta dan rindu pada hadirat Allah. Ya, ketenangan jiwaku hanya bersama Dia dan hanya dalam naungannya saja. Mari buka hati dan berserah penuh hanya kepada Bapa. Dan untuk menyambut firman-Nya, kita akan mengangkat pujian Roh-Mu yang hidup. Dan di akhir pujian, kami rindu kesediaan Abang kami untuk membawa kami dalam firman. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bersama-sama kembali Tuhan kumpulkan kami. Boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan kami.
Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan, menjadi bagian dari semua kami yang berkumpul pada saat ini. Kami sungguh menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin, dan tolong kami pada akhirnya kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom. Selamat malam, abang, kakak, dan juga teman-teman, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh berjumpa melalui Zoom pada malam hari ini. Ada beberapa yang saya kenal gitu ya. Ada abang saya, Bang Bernard, ada Kak Alfrida juga, suami istri ini ya. Ada rekan saya, Kak Hotlin. Halo, senang bisa berjumpa melalui Zoom ini. Dan kalau Tuhan berkenan nanti ketemu Kak Alfrida, Bang Bernard beberapa hari lagi ya. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan untuk belajar firman terus Tuhan berikan menyegarkan hati kita kembali. Tema yang diberikan kepada kita malam hari ini adalah crazy busy. Jadi ini bukan cuma busy Bapak Ibu Saudara ya, tapi crazy pula gitu ya. Gila juga gitu ya. Nah, saya pikir ini menjadi hal yang menarik untuk sama-sama kita perhatikan. Ini sebenarnya salah satu buku judulnya seperti ini, judulnya Crazy Busy. Nah, tapi mari kita coba refleksikan sebentar ya. Saya ambil pendekatan yang sedikit berbeda. Saya tidak ambil dari buku ini, tetapi saya ingin mengajak kita melihat bagaimana pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kaitan dengan rancangan Allah. Nah, pertanyaan pertama yang mungkin bisa kita jawab, silahkan kalau ada yang mau meramaikan kolom chat juga boleh. Kalau cuma mau jawab dalam hati juga nggak apa-apa begitu ya. Kalau ditanya tentang pekerjaan ya, tentu banyak hal ya, tapi anggaplah pekerjaan kita 1 minggu terakhir. Ini kan generasi yang bicara dengan emoticon ya. Nah, coba pilih 2 emoticon yang menurut saudara mewakili perasaan saudara dalam 1 minggu terakhir di pekerjaan ya. Nah, saya kasih beberapa contoh saja. Ini ada emoticon, tapi silakan Bapak Ibu, Saudara bisa lihat sendiri ya. Emoticon-emoticon yang ada di Zoom ini ya. Nah, silakan. Mungkin kalau bilang, aduh satu kayaknya susah Pak. Satu kayaknya susah Bang. Ya udah, boleh 2 begitu ya. Karena biasanya kita mixed feeling juga ya. Kira-kira yang mana yang menjadi emoticon yang mewakili perasaan kita 1 minggu terakhir ini? Ya, silakan kalau ada yang mau mengetik di kolom chat, baik yang mungkin masih banyak yang masih muda-muda juga di sini ya, tapi juga yang muda pasti punya kesibukan, yang tua juga. Silakan, saya kasih waktu. Tayang. Oke Kak, ada lagi yang lain? Silakan. Wis, Dr. Hotlin excited ya. Wah, ini proyek baru lagi berarti. Silakan, yang lain mungkin juga boleh berbagi dengan kita. Boleh. Oke, terima kasih Dr. Adinda, Dr. Erlin. Wah, ini kayaknya senang-senang semua begitu ya. Wah, puji Tuhan ini ya. Kita tutup doa aja ya. Oh, ada yang tired juga ya. Oh, Dr. Hotlin mixed with nervous ya. Excited but nervous at the same time. Oke. Baik ya, kita tentu bisa mengekspresikan dan menarik ya. Yang namanya feeling ini, ya mungkin minggu ini seperti itu, minggu depan kemudian berubah lagi. Tapi ini menarik ya, bahwa Tuhan peduli dengan apa yang menjadi perasaan kita. Ini satu hal yang saya belakangan pelajari.
bahwa seringkali kita cuma berpikir Tuhan cuma peduli sama pekerjaan kita, sama hal-hal yang kita lakukan. Tetapi Tuhan juga peduli dengan pekerjaan kita, termasuk perasaan kita ketika menjalani kehidupan dan pekerjaan kita. Nah, bicara kesibukan, rasanya kalau orang dibilang nggak sibuk langsung juga agak tertekan ya. Karena kesibukan seringkali juga terkait dengan identitas tanpa kita sadari. Bayangkan kalau misalnya kita punya banyak kegiatan, banyak kesibukan, orang kenal kita sebagai orang yang sibuk, tiba-tiba lalu kita nggak ada kerjaan. Saya pikir stres juga begitu ya. Dan kadang-kadang orang berasumsi, apalagi di generasi saat ini, di mana perkembangan teknologi semua bisa cepat, sehingga orang bisa kelihatan begitu rupa, rush from one activity to another activity. Bahkan ada yang berkata, wah hidup itu ya harus berjuang, hidup itu keras saudara, gitu ya. Life is an ongoing race, so keep your pace. Sementara pada saat yang sama orang berbicara, mari hidup itu harus semakin cepat, semakin tinggi, semakin gesit begitu ya, semakin kuat. Tapi di sisi yang lain, wah mulai juga banyak yang berbicara sekarang tentang work-life balance. Wah, makanya tidak cuma kerja ya, jalan-jalannya kencang juga ini ya, dokter-dokter ya. Lalu kemudian bisa leisure time, kalau sudah punya keluarga bisa family time, kalau masih single bilangnya me time gitu ya. Dan ini menjadi satu pergumulan yang saya pikir kita alami di dalam keseharian. Tapi mari kita waspada dengan apa yang sebenarnya menjadi perasaan kita. Jangan-jangan tanpa kita sadari, mungkin saja ya, saya tidak sedang menghakimi, tapi saya juga mengingatkan, mungkin saja kita terjebak di dalam keegoisan, selfish, atau juga di dalam kekosongan, emptiness, bahkan menjadi hal yang menjadi rutinitas. Saya pikir jangan takut sama hal yang rutin, ya. Yang kita takuti kalau rutin itu tanpa makna itu menjadi rutinitas. Hidup itu rutin kok ya, Bapak, Ibu, Saudara. Napas itu rutin nggak? Ya rutin ya. Jangan nggak rutin napasnya ya. Aduh lagi malas napas gitu ya. Berhenti kita sebentar, oh biru langsung ya. Nanti kita kumpul persembahan lagi ya. Ada seorang sahabat mendahului kita. Nah, jadi hati-hati dengan hal-hal yang kita perlu waspadai. Saya harus katakan tidak selamanya kesibukan itu pasti salah atau kerutinan itu pasti tidak tepat. Tetapi kita mari memaknainya. Sehingga ini bukan sekadar menjadi kehidupan yang membuat kita akhirnya bisa selfish, exhausted, kosong, empty, dan menjadi rutinitas. Nah, saya ingin mulai dengan mengajak kita melihat rancangan Allah yang indah tentang kehadiran kita di dalam pekerjaan kita. Ketika orang ditanya tentang apa arti hidup, tentu semuanya akan berpikir hidupnya maunya yang sukses. Successful living. Kalau apa yang dicapai di depan maunya mencapai yang terbaik. Sehingga ada yang mungkin sedang mengejar saat ini pendidikan, ada yang mungkin sedang mengejar karir, yang juga mengejar uang, atau ada yang sederhana, pokoknya saya mau hidup bahagia dengan keluarga saya. Tetapi apapun yang kita rencanakan, kita rindukan ke depan, kita semua maunya bright future ahead. Tapi ketika ditanyakan kembali kepada kita pertanyaan yang mendasar, ngapain sih kita ada di dalam dunia ini? What on earth am I here for? Kalau kita mau belajar kembali melihat rancangan yang paling awal, maka mari kita lihat di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula manusia. Dan di dalam Kejadian pasal 1,
ayat 26 sampai 28, kita diingatkan kembali tentang apa tujuan Allah bagi kita manusia yang dicipta. Mari kita lihat sebentar ayatnya yang ke-26. Kita akan coba perhatikan sama-sama. Maaf sebentar ya, slide saya tidak berjalan di sini. Baik, kita baca Kejadian 1. Silakan bisa buka Alkitab masing-masing dulu. Oke. Bentar. Saya coba share lagi ya. Kejadian pasal yang pertama, kita akan melihat ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Bolehkah saya minta kesediaan Dr. Erlin boleh membantu untuk membacakan ayat ini bagi kita? Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dan ini menjadi satu identitas bahwa kehadiran kita sebagai manusia adalah orang-orang yang hidupnya terkait dengan Allah sebagai pencipta. Allah menciptakan kita menurut gambarnya, dan karena itu Allah memberikan mandat kepada kita untuk menguasai bumi, memenuhi bumi, menaklukkan itu. Nah, hal yang menarik yang bisa kita perhatikan, sadar atau tidak, sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Sadar atau tidak, setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita, dan sebenarnya cerita yang kita hidupi itu menjadi satu bagian yang menguasai kita sadar atau tidak. Saya kutip kalimat dari Pendeta Timothy Keller. Beliau mengatakan kalimat ini, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya pemahaman tentang kehidupan, sebenarnya apa sih yang menjadi intinya? Nah, Pendeta Timothy Keller bilang, ingat, kita itu masing-masing punya cerita. Kalau cerita hidup kita adalah tentang uang, maka sebenarnya semua pilihan, semua tindakan yang kita lakukan terarah kepada uang tersebut. Jadi sadar atau tidak, kita sedang menghidupi sebuah cerita. Cerita itu bisa cerita yang kita dapatkan sendiri, bisa juga cerita yang kita dapat dari orang tua kita, bisa juga cerita yang kita dapat dari pendidikan yang kita terima, bisa juga cerita yang kita dapat dari masyarakat di mana kita hidup, yang memberikan nilai yang tinggi pada hal tertentu. Jadi sebenarnya cerita ini sadar atau tidak seperti semacam kacamata yang melaluinya kita sedang memandang hidup dan dunia di sekitar kita. Tapi pertanyaan pentingnya, apa cerita Allah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia? Maka kita perlu belajar melihat hidup kita, see from God's perspective.
Nah, belakangan ini ada banyak buku-buku yang diterbitkan terkait dengan melihat ceritanya Allah dalam hidup kita. Salah satu buku yang diterbitkan judulnya Gambar Besar dari Allah. Ini menjadi hal yang menarik untuk belajar melihat cerita Allah di dalam kehidupan kita. Saya mengutip sebuah buku yang ditulis oleh pendeta Christopher Wright. Dia memberikan pemahaman yang menarik. Dia mengatakan bahwa dalam buku ini, kehidupan manusia, cerita hidup manusia sebenarnya terkait dengan pencipta, yaitu Allah. Dan Allah sendiri adalah Allah yang memiliki kisah. Dia Allah yang memiliki story. Dan itu yang kita baca di dalam Alkitab. Dan yang menarik, kisahnya Allah itu dia gambarkan seperti drama 6 babak. Nah, Bapak Christopher Wright menolong kita dengan simbol-simbol ini. Dia berkata, kalau kita diminta menjelaskan, apa sih isi Alkitabmu? Saudara bisa menjelaskannya katanya dalam waktu 2 menit dengan sederhana. Gambarlah simbol-simbol ini. Alkitab seperti drama 6 babak. Kita lihat ya masing-masing. Yang pertama, dia katakan ini disebut sebagai creation. Allah mencipta. Lalu apa yang Allah cipta? Tanda silang. Yang kedua, babak kedua, jatuh di dalam dosa. Terjadi pemberontakan. Tetapi kemudian kita melihat kisahnya, Allah memberikan janji, promise. Dan kemudian ini digenapkan di dalam Yesus Kristus. Di dalam penebusan, redemption. Dan, nah, kalau Bapak Ibu lihat, saya masuk dulu ke yang terakhir ya. Panah ke bawah yang terakhir, kalau pertamanya adalah creation, ini adalah new creation. Allah berjanji akan datang kedua kali. Yesus akan datang sebagai raja dan hakim yang memerintah dan akan memulihkan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya, kalau ini adalah cerita Alkitab, mulai dari nomor 1 sampai nomor 6, numpang tanya, kita sekarang ada di nomor berapa? Nah, kita ada di nomor yang kelima ya, belum ada kita di nomor yang ke-6 ya, karena kita masih menanti. Kita juga nggak ada di nomor 2 begitu ya. Wah, jangan bilang, wah saya di sebelah ular waktu itu ya, saya yang lagi selfie gitu. Tidak. Tetapi kita ada di nomor yang kelima. Nah, menarik. Apa judul yang kelima ini? Pendeta Christopher Wright memberi judul, kalau di nomor 3 Allah memberikan janji, di nomor 4 Allah menggenapkan janji itu di dalam Yesus Kristus. Maka nomor yang kelima, Allah memberikan kepada umatnya misi, mission. Sehingga kalau Bapak Ibu mengerti alur cerita Alkitab secara sederhana, kita ada di nomor 5, maka kita harus katakan we are on a mission. Sebenarnya kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam keseharian, hidup berkeluarga, kita sedang ada di dalam ceritanya Allah. Mari mengerti dengan tepat bahwa sebenarnya bukan kita yang punya cerita, lalu kita undang Allah masuk dalam cerita kita. Ayo Tuhan, masuklah dalam ceritaku. Tetapi sebenarnya ada Allah yang punya cerita. Dan Allah yang punya cerita itu mengundang saudara dan saya masuk di dalam ceritanya. Saya ulangi. Alkitab menyatakan, bukan kita manusia semata-mata yang punya cerita, lalu mengundang Allah masuk dalam kisah kita. Tetapi sebenarnya ada Allah yang memiliki kisah dari awal sampai akhir, yang memanggil saudara dan saya, melibatkan kita di dalam misinya. Sehingga kita harus menemukan di mana tempat kita di dalam ceritanya Allah. Kita sedang ada di dalam misinya Allah. We are on a mission from God.
dan kita dipanggil berpartisipasi di dalam misi Allah ini. Jadi abang kakak, rekan-rekan sekalian, pandangan ini harusnya membuat kita punya perspektif baru tentang pekerjaan. Bahwa ketika kita bekerja, bahkan juga dalam keseharian, dalam hidup berumah tangga, kiranya kita terus bertanya kepada Allah, apa yang Tuhan kehendaki melalui apa yang aku miliki, skill, kemampuan, pendidikan yang sudah kita terima, khususnya sebagai dokter gigi Kristen, itu menjadi sesuatu yang kita akan hidupi di tengah-tengah keseharian kita. Pekerjaan kita pun terkait sebenarnya dengan Allah yang memanggil kita masuk di dalam ceritanya. Saudara, Allah punya hati yang begitu luas untuk dunia ini. Dan ada sebagian yang Dia titipkan melalui kehadiran saudara. Mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman, abang kakak yang saat ini membuka klinik. Maka ada beban yang Allah titipkan untuk juga menolong masyarakat memiliki kesehatan gigi yang baik. Ada yang mungkin saat ini sedang menjadi dosen, maka juga ini menjadi cara Allah juga menolong Bapak Ibu Saudara bisa membagikan ilmu kepada para mahasiswa. Mungkin ada yang sedang bekerja di instansi di pemerintahan, menjadi bagian dari sebuah struktur, maka kehadiran kita sedang menjadi alat Allah di dalam kasih-Nya bagi bangsa ini. Sehingga pekerjaan kita, kehidupan kita terkait dengan kisahnya Allah. Ini menjadi hal yang harusnya memberikan warna dan juga memberikan semangat bagi kita untuk belajar terus memberikan yang terbaik. Karena kita sedang berpartisipasi di dalam misinya Allah. Nah, tapi realita yang kita alami juga, sadar atau tidak, bisa jadi ketika kita menjalani semua ini kita mengalami entah itu kebosanan, entah itu kesibukan yang berlebihan, sehingga tidak sedikit juga yang mengalami hal-hal yang tidak memuaskan hati. Maka bagian terakhir yang saya ingin ajak kita perhatikan, di tengah-tengah kita menggenapkan misi Allah yang diberikan kepada kita, Tuhan juga memberikan panggilan. Panggilan untuk apa? Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu perasaan kita. Ada dua bagian yang saya akan kutip malam hari ini. Satu di dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Ini menjadi sebuah peringatan sekaligus undangan. Tuhan tahu kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di mana pekerjaan juga menjadi sesuatu yang mungkin memberatkan kita. Dengan jerih payah, jerih lelah engkau akan menghasilkan dari tanah di mana engkau diambil. Maka perhatikan Yesaya 55 ayat 1-3. Saya bacakan bagi kita. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat yang kedua. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Abang kakak, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini undangan Allah kepada umatnya. Umat yang sebenarnya sudah merantau terlalu jauh, mengembara begitu jauh, bukan lagi mengikuti yang Tuhan mau, tetapi mengikuti yang hati mereka mau. Di Perjanjian Baru, undangan yang sama yang digemakan Yesus ada dalam Matius 11.
ayat 28 sampai 30. Saya pikir ini bukan ayat yang baru bagi kita ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan peduli dengan perasaan kita. Letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ini kalimat Yesus. Marilah kepadaku. Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Saudara, kalau kita punya HP rusak, misalnya ya, kalau saya punya HP Samsung, maka kemana saya bawanya? Ke service center mana? Ya logikanya Samsung, bawa ke service center Samsung. Kalau HP kita Oppo, bawalah ke service centernya Oppo. Kalau HP kita Apple, iPhone, bawalah ke service center iPhone. Maka ketika hidup kita yang diciptakan Allah, kita masih ingat ya, kita ini manusia ciptaan Allah, dan kalau ada masalah dengan hidup kita, masalah dengan hati kita, masalah dengan segenap pergumulan perasaan kita, kemana kita datang? Sebenarnya tidak ada cara lain, datanglah kepada Allah. Hati-hati kalau kita justru mencari kepuasan lain. Karena sebenarnya sejak awal manusia yang diciptakan Allah hanya bisa menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Saya tidak tahu bagaimana pekerjaan ini juga sedang membentuk Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan dalam keletihan kita, kecemasan kita, kecapean kita, banyak juga mungkin orang yang mulai mencari sesuatu di luar Tuhan. Sudahlah, dugem-dugem sedikit lah, aduh stres sekalipun misalnya gitu ya. Ada yang mungkin tanpa disadari sudah terjebak di dalam hal-hal yang lain, entah minum-minuman keras atau bahkan mungkin gila belanja, yang tanpa kita sadari kita cari kepuasan yang hanya bisa Tuhan kasih dengan mencari kepuasan yang lain yang sebenarnya tidak memuaskan sama sekali. Hati-hati pelarian dari pekerjaan yang kita sadari, wah ini panggilan Tuhan sebagai dokter gigi Kristen. Tapi ternyata cara kita meresponi perasaan-perasaan kita, hati kita, katanya ini namanya healing ya. Saya banyak-banyak ketemu mahasiswa sekarang, unik juga ya. Ngapain kalian dek? Iya bang, butuh healing katanya ya, mahasiswa sekarang gitu. Terus saya tanya, kau sakit apa? Nggak tahu bang, pokoknya butuh healing begitu ya. Ini menarik saudara ya. Nggak tahu sakit apa, tapi butuhnya healing. Kemana healingnya? Jalan-jalan. Kemana healingnya? Bukannya nggak boleh jalan-jalan, silahkan. Ada juga healingnya saya makan bang, makan. Oh silahkan. Tapi pertanyaannya, apakah itu cuma bentuk pelarian dari kita tidak mau cari Tuhan sungguh-sungguh? Saya lanjutkan sebuah kalimat. Di dalam dosa, kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati. Hati-hati ya. Yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Makanya ada satu definisi dosa yang menarik. Apa itu dosa? Dosa mencari kepuasan di luar Tuhan. Kita selama ini mungkin cuma tahu dosa itu melanggar perintah Tuhan. Tapi pendeta John Piper mengatakan, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Bayangkan kalau kita tidak puas dengan Allah. Kalau Allah itu pribadi yang satu-satunya bisa memuaskan kita. Kita nggak puas sama dia. Kita cari kepuasan lain. Apalagi yang bisa puaskan kita ya? Itu persis seperti orang yang hausnya setengah mati. Lalu dia minumlah air laut itu. Tambah minum, tambah haus. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, teman-teman sekalian, perhatikan. Inilah kalimat Yesaya tadi. Tuhan berkata, Tuhan sampai
koreksi, kenapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Katanya kau lapar, ya udahlah makannya roti. Tapi ternyata seperti itu hatinya orang Israel. Kamu belanjakan uang untuk yang bukan roti. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Makanya Tuhan bilang, dengarkanlah aku. Maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi Yesaya 55 dan Matius 11 kita bisa menemukan esensi dari undangan ilahi yang tidak hanya menawarkan penghiburan tapi juga pemulihan bahkan hidup yang kekal. Kalau ini pergumulan kita, datanglah kepada Tuhan, pribadi yang tepat. Coba kita lihat lagi Yesaya 55. Ayo, wah ini undangannya, ayo. Hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak punya uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Maka ayat yang kedua, kenapa kamu belanjakan untuk sesuatu yang bukan roti ya? Kayak Tuhan bilang, kenapa kau cari yang lain? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Bukan cuma pulih, Bapak Ibu Saudara ya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ini juga yang dikatakan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini bicara perasaannya, hati. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kita kaget pas baca ayat 29. Pikullah kuk. Katanya mau dikasih kelegaan. Kok dikasih pula kuk ya? Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, di bagian akhir saya ajak kita pelajari kuk sebentar ya. Kuk itu kira-kira seperti ini bentuknya ya. Biasanya dipasang di pundaknya hewan, entah ya itu sapi atau mungkin juga kerbau yang dipakai membajak. Jadi kuk itu dipasangkan di tengkuknya hewan. Nah, menarik sekali di dalam masyarakat kuno dari zaman Yesus sudah banyak juga melakukan atau memakai kuk khususnya pada hewan-hewan yang dipakai membajak. Kenapa kuk ini jadi menarik? Mari kita perhatikan penjelasannya. Kuk memasangkan dua binatang untuk sama-sama menarik sebuah beban. Nah, biasanya ada binatang yang lebih tua, yang lebih kuat, dan terlatih, biasanya dipasangkan dengan binatang yang lebih muda, sehingga yang muda itu jadi tahu metode yang tepat untuk menarik beban. Binatang yang lebih tua dan yang kuatlah sebenarnya yang bekerja lebih keras dalam menarik beban. Sedangkan yang lebih muda akan mengikuti dan meniru yang lebih tua. Ayo, kira-kira Yesus yang mana? Yang lebih tua apa yang lebih muda? Ya, yang lebih kuat. Nah, Yesus, jadi kalau kita dipanggil oleh Yesus untuk pikul kuk, sebenarnya justru itu kelegaan. Karena kita diajar untuk melewati pergumulan hidup dengan Dia yang lebih kuat dan menopang kita. Sehingga ketika kita menyerahkan beban kita dan memikul kuk dari Kristus, itu berarti kita menanggungnya bersama Yesus. Dan Yesus yang bertanggung jawab untuk mengerahkan, untuk mengarahkan kekuatan terbesar untuk menarik beban itu. Lalu setiap dari kita sebagai pasangan yang lebih muda, yaitu kita ya, yang lebih lemah, kurang berpengalaman, akan belajar dari Yesus. Bagaimana menarik beban, mengikuti apa yang dilakukannya, dan meniru jejaknya. Abang kakak teman-teman sekalian, saya membayangkan kalau kita percaya pada Yesus, kita berserah pada Dia, kita datang kepada Dia.
Apakah pergumulan kita langsung selesai? Ternyata tidak begitu. Yesus bilang, mari datang. Pikul lakuk yang kupasang. Dan aku akan mengajarmu melewati pergumulan-pergumulan hidup. Sehingga kosakata yang kita miliki karena pergumulan-pergumulan yang berat, pekerjaan yang menindas, atau mungkin juga menindih kita. Mungkin apa? Bahasa kita capek, exhausted. Oh, saya sudah hampir putus asa. Menjadi bahasa yang diganti oleh Tuhan. Sabar, lebih tekun, lebih berpengharapan, setia sampai akhir, jalani dengan kekuatan Tuhan. Kosa-kosa kata yang negatif menjadi kosa-kata yang positif karena kita menanggungnya bersama Kristus. Jangan datang kepada yang lain, jangan cari kepuasan yang lain, tetapi carilah Kristus. Sehingga sebagai penutup yang saya ingin ingatkan kepada kita, ada satu kutipan yang cukup mengagetkan waktu dibaca ya, tapi saya taruh di akhir ya. If Satan cannot make you bad, he will make you busy. Waduh, ngeri juga kalimatnya ya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena saya melihatnya begini, ini very simple sebenarnya. Begitu kita sibuk, dan kesibukan itu sendiri menimbulkan persoalan-persoalan perasaan, emosi. Dan kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka sebenarnya kita akan makin sibuk dengan hal-hal yang lain lagi. Dan makin kita sibuk, makin kita tidak cari Tuhan. Makin kita sibuk, makin kita tidak datang berserah pada Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, nggak adalah orang yang terlalu sibuk ya. Saya tulisnya begini. Sebenarnya tidak ada satupun kita yang terlalu sibuk. Itu semua cuma masalah prioritas. Apa bedanya sisa sama sisi? Coba dulu kita. Apa itu sisa sama sisi ya? Oh jangan satu pakai A, satu pakai I. Itu ya, nenek-nenek juga tahu itu ya. Apa bedanya sisa sama sisi? Sisa, kalau sisih itu misalnya ada makanan ya. Ada makanan. Kemudian saya makan. Sebelum saya makan, saya pisahkan dulu. Itu namanya menyisihkan. Kalau sisa, ada makanan, lalu saya makan, kenyang. Masih ada dikit. Itu namanya sisa. Sisih dari awal sudah dipisahkan. Nah, numpang tanya, mana lebih terhormat? Dikasih makanan sisa atau makanan sisi? Ya, tentu lebih terhormat dikasih makanan yang disisihkan dari awal ya. Nah, pertanyaannya, waktu untuk Tuhan di hidup kita, itu kita sisihkan atau kita sisakan? Apakah di tengah kesibukan kita masih ada waktu untuk membaca, merenungkan firman, masih ada waktu untuk mesbah keluarga kita, masih ada waktu untuk kita sama-sama duduk diam di kaki Tuhan sebagai seorang pribadi maupun sebagai keluarga. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyisihkan, itu bukan masalah sibuk. Ya sibuk, semua juga sibuk. Tapi unik ya, tidak ada satupun dari kita yang dapat jamnya lebih. Semua sama 24 jam. Makanya kalau orang bilang, wah bikin dulu bang, training pembagian waktu. Saya bilang, apa mau dibagi waktu? Semua dapatnya sama. Kau 24 jam, saya 24 jam. Jadi makanya, not time management. Actually, there is no time management. Apa yang mau di-manage? Yang harus di-manage itu hidup kita. The thing is about life management. It's not about time management. Kalau money, uang, nah beda-beda uang kita kan. Ada yang kayaknya, saya lihat kaya kali ya. Ada yang kayaknya, aduh sedih kali hidupnya gitu ya. Nah kalau masalah uang, kita bisa protes-protes. Kok dia banyak, Tuhan aku sedikit gitu ya. Makanya kita mesti manage keuangan. Tetapi kalau bicara waktu, sama waktu kita. Maka ini cuman masalah prioritas. Dan teori manajemen berkata, untuk hal yang penting, biasanya orang akan menyisihkan waktu. Tiba-tiba misalnya gubernur mau ketemu kita, penting nggak? Tiba-tiba ada waktu kita.
ya. Bikin dulu lah, jam seginilah, pagi-pagi dulu misalnya. Kenapa? Karena itu hal yang penting. Kalau itu hal tidak penting, kadang-kadang nggak masuk juga di dalam agenda kita. Maka pertanyaannya, apakah Yesus, waktu bersama dia, itu penting buat kita? Sehingga kita akan datang kepadanya dan memberikan waktu terbaik setiap hari. Sehingga di tengah-tengah kesibukan, kita tidak lupa ada waktu yang kita sisihkan bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan kutipan dari Santo Agustinus. Ini merupakan doa Santo Agustinus yang selalu mengingatkan saya bahwa saya perlu datang sama Yesus. Dia berdoa begini, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Menarik di dalam bahasa Inggris, hati kami gelisah, ya, kalau bahasa Indonesianya begitu. Hati kami gelisah sebelum beristirahat di dalam-Mu. Tapi dalam bahasa Inggris ada permainan kata, and our hearts are restless until they rest in you. Maka malam hari ini, saya rindu setelah kita mendengar firman Tuhan, kita makin mengerti pekerjaan kita di dalam panggilan Allah. Tetapi kita sadar di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ada pergumulan-pergumulan pekerjaan kehidupan yang mungkin membuat perasaan kita sedang bergejolak. Kita mau cari stress release-nya, kita mau keluar dari pergumulan, tapi hati-hati. Ketika kita datang kepada kepuasan yang salah, maka itu tidak akan pernah memuaskan. Tapi Tuhan mengundang kita. Mari datang kepada. Siapkan waktu, sisihkan waktu setiap hari. Untuk mungkin itu, rasanya itu waktu di KMK ya. Pagi-pagi baca Alkitab, rajin doa, saat teduh. Itu bukan basa-basi, itu bukan nostalgia KMK. Tapi itulah kebutuhan setiap kita yang sadar. Tuhan, saya butuh Engkau dalam hidup saya. Sehingga tidak ada kita yang terlalu sibuk untuk menyisihkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan padamu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang kenal hidup dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan yang terus mengingatkan kami. Mungkin bukan hal-hal yang spektakuler. Mungkin bukan hal-hal yang sama sekali baru. Tapi hal-hal mendasar. Sejak kami di KMK kami sudah belajar bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang bisa memuaskan kami. Ampuni kami yang mungkin mencari kepuasan-kepuasan yang lain, yang pada akhirnya tidak memuaskan kami sama sekali. Kiranya hari ini, di tengah kesibukan kami benar-benar bisa melihat pentingnya relasi dengan Tuhan. Sehingga itu masuk di dalam jadwal kami, masuk di dalam prioritas kami, dan itu kami jalani. Tuhan tolong bagi Bapak, Ibu, Abang, Kakak yang sedang bergumul dengan banyak pergumulan kehidupan. Terus topang di dalam Engkau. Yang sedang kembali rindu menjadikan Engkau prioritas utamanya. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Supaya pada akhirnya malam ini kami tidak cuma jadi pendengar firman yang setia. Tapi kami sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Pujilah Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan, Bang. Biarlah firman yang ditabur dapat bertumbuh dan berbuah dalam pribadi setiap kita. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Ayat yang mendasari diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saat ini
kita akan memberikan persembahan kita dan diberikan melalui rekening BRI atas nama Lydia Satika yang tertera pada layar. Dan sambil memberikan persembahan, mari kita angkat lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kiranya persembahan yang dikumpulkan boleh digunakan untuk pelayanan dan kemuliaan pekerjaan Allah. Saat ini kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh kakak kita, Dr. Gigi Hartati Sinaga. Kepada Kak Hartati, dipersilahkan. Baik, kita akan membawakan doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu atas nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan, sehingga kami masih boleh menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, Engkau masih memberikan kerinduan bagi kami ya Bapa, untuk bersama-sama beribadah dan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Ya Tuhan, pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk kondisi negara kami ya Tuhan, yaitu pasca pemilu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kondisi negara kami ini tetap kondusif. Di tengah banyak hal yang terjadi, biarlah ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin ke depan, agar tetap memiliki hati untuk membangun negara kami ini ya Tuhan, dan mensejahterakan rakyat, khususnya rakyat kecil ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kemajuan teknologi yang kebanyakan berdampak negatif, khususnya buat anak-anak dan remaja, di mana mereka akan menjadi cikal bakal pemimpin bangsa, supaya keluarga dan sekolah berperan aktif dalam mencegah efek-efek negatif tersebut ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk
World Health Day yang jatuh pada tanggal 7 April. Kami berdoa untuk kesehatan global dan orang-orang yang bekerja dalam bidang kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat agar lebih peduli terhadap isu kesehatan secara global. Dan setiap inovasi kesehatan yang ada berguna bagi masyarakat secara global. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pembentukan Christian Medical Fellowship di seluruh dunia Bapa, agar Tuhan memimpin dan memberikan kekuatan terhadap tiap komunitas yang terbentuk dan bertumbuh menjadi tenaga kesehatan yang profesional yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk komunitas misi, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan, yang ada di negara tertinggal, agar para anggota yang terlibat mendapat berkat dan bimbingan Tuhan, dan terus berintegritas, serta mampu menjalankan tugas yang penuh tantangan dan pekerjaan, sehingga mereka bisa membawa kesembuhan, harapan, dan kasih Kristus boleh terus dinyatakan kepada semua orang. Kami berdoa Tuhan untuk World Malaria Day yang jatuh pada tanggal 25 April. Berdoa bagi orang-orang yang terkena malaria agar diberi kesembuhan untuk melawan penyakit tersebut. Dan bagi para petugas kesehatan agar mampu melakukan edukasi dalam pencegahan penyakit serta meningkatkan pelayanan kesehatan agar mampu memberantas malaria di seluruh dunia. Bapak yang baik, kami akan terus juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat alumni, di mana Engkau tahu ya Tuhan, kami berdoa buat Elizabeth, anak dari kakak kami, kakak Dr. Gigi Alfrida, agar semakin dipulihkan pasca operasi ankle-nya 1 bulan yang lalu, sehingga dia boleh menjalani aktivitas hari-harinya seperti sedia kala ya Bapak. Kami juga berdoa buat alumni KMK FKG USU, agar tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi, dan kiranya berdampak di tengah-tengah masyarakat melalui apa yang dikerjakan. Kami juga berdoa buat kesatuan hati pengurus alumni KMK FKG USU, yakni masing-masing komisi yang terlibat dalam kepengurusan periode ini ya Bapak, agar tetap bersatu hati dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Bapak, kami juga bersyukur bila pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Alex Nanlohi. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga Bapak Pendeta Alex Nanlohi, Engkau tetap memberkati buat pelayanannya, sehingga ya Tuhan, semakin Engkau berkati dan berdampak ya Bapak di tengah-tengah lingkungannya, semua orang boleh merasakan berkat dari Bapak Pendeta Alex Nanlohi ini ya Bapak. Ya Tuhan, tak lupa kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan di atas segalanya, Engkau adalah Maha Pengampun dan Pengasih. Dan kami percaya ya Bapa, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan berseru dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan ada dan mendengar doa kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan dan sempurnakanlah ya Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Warta Alumni. Yang pertama, link pendataan alumni. Link tertera di layar. Bersyukur untuk alumni yang telah mengisi Google Form. Mari berdoa dan turut mengisi link penjaringan alumni, supaya kita dapat terhubung bersama, saling bersekutu dan dikuatkan kembali melalui orang-orang yang mengasihi dan kita kasihi di alumni FKG USU. Yang kedua, iuran tahunan. Untuk mendukung pelayanan persekutuan alumni KMK FKG, kita akan memberikan iuran tahunan sesuai ADART tahun 2023 yang ditetapkan sebagai berikut. Alumni koas sebesar 150.000, alumni dokter gigi sebesar 300.000, dan alumni spesialis sebesar 500.000. Dapat dikirimkan melalui rekening BRI yang tertera pada layar atas nama Lydia Sartika.
Semoga kita dapat bersama-sama mendukung persekutuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, seminar dan live sharing alumni. Komisi Skill dan Knowledge akan mengadakan seminar dan live sharing alumni KMK FKG USU yang ketiga pada tanggal 5 April 2024 dengan narasumber Dr. Gigi Maurina Manurung, SP-Ort dengan topik Interceptive Orthodontic Treatment. Kita doakan kiranya dapat terlaksana dengan baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yang keempat, persembahan pujian di ibadah selanjutnya. Kebaktian Persekutuan Alumni KMK FKG USU berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2024 dengan tema Walking with God. Kami mengajak kakak abang, teman-teman alumni yang rindu untuk membawa persembahan pujian di ibadah berikutnya, boleh mendaftarkan diri dengan menghubungi kontak Dr. Gigi Gratia Luban Tobing yang tertera pada layar. Ya, biarlah dalam segala kesibukan yang kita kerjakan, jiwa kita tetap rindu dan haus akan hadirat Allah. Karena kepuasan sejati hanya berada di dalam Allah. Mari kita ambil komitmen dan angkat pujian satu hal yang kurindu. Dan di akhir pujian kami minta kesediaan abang kami, Pendeta Alex, untuk menutup di dalam doa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita satukan hati, kita menutup di dalam doa. Biarlah pujian yang kami naikkan di akhir rangkaian ibadah kami, pujian yang menyatakan kami rindu berada di hadirat Tuhan, di bait-Mu, sebagai satu hal yang kami rindukan di dalam hidup kami yang sibuk ini. Biarlah kesibukan kami tidak membuat kami melupakan Tuhan, tetapi boleh semakin berserah dan bergantung kepada Tuhan. Topanglah kami semua ya Tuhan di dalam anugerah-Mu, seluruh alumni KMK USU, FKG USU, dimanapun kami berada, apapun yang menjadi pergumulan kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan yang Tuhan karuniakan, biarlah kami terus berserah dan bersandar kepada-Mu. Terima kasih untuk ibadah kami malam hari ini. Berkatilah semua kami yang berkumpul malam hari ini, dan juga saudara-saudara kami yang belum bisa bersama kami, biarlah dalam waktu-waktu selanjutnya Tuhan membawa mereka juga boleh beribadah bersama-sama. Akhirnya kami menutup seluruh rangkaian ibadah ini di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Ya, terima kasih kepada abang dan kakak yang sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Dan sebelum kita tutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Jonathan. Kepada Jo, kami persilahkan. Baik kakak abang semuanya,
Eh, Mari kita nyalakan kamera kita sebentar untuk kita ada sesi foto bersama. Baik, kita mulai sesi fotonya sebentar ya. Dari halaman pertama, kita lanjut ke halaman kedua. Baik, 1, 2, 3. Kemudian halaman yang kedua, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih ya Bang Oke, Kakak terima semuanya. kasih untuk kakak, abang, dan juga bang Alex. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di Terima ibadah kasih. selanjutnya. Makasih Alex. Ya, terima Kasih, kasih ya, Bang. Lex. Thank you, Kak. Thank you. Sampai ketemu. Iya, iya. Keluar, keluar, keluar. Sampai ketemu di Jambi, Lex. Ya, Bang.